Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek pesta asusila di apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari penggerebekan itu, 9 orang penyelenggara menjadi tersangka. Selain 9 orang penyelenggara yang sudah menjadi tersangka, polisi juga mengamankan 47 orang peserta pesta asusila. Mereka berstatus saksi dan tidak ditahan. Menurut keterangan polisi, para tersangka dan peserta pesta asusila merupakan kawan yang tergabung dalam satu komunitas Hot Space Indonesia. Mereka berkomunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Polisi juga menerangkan ada sejumlah prasyarat untuk menjadi peserta pesta gay tersebut. Salah satunya dress code masker merah putih. Di dalam komunitasnya mereka, memang ada yang sebagai perempuan, ada yang sebagai laki-laki. Ya. Yang sebutannya untuk yang laki-laki itu dikatakan top, TOP. Ini kodenya. Kemudian yang untuk sebagai perempuannya itu bottom. Atau ya. Atau bisa dua-duanya, itu biasanya dibilang VERS, VERS, ya. Jadi, bagaimana para penyelenggara ini bisa menjalankan aksinya untuk menggelar pesta asusila di tengah pandemi? Sudah bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Pak Yusri, sebenarnya dari mana awalnya polisi bisa mendapatkan informasi terkait adanya pesta gay ini? Terima kasih Mbak Jaskia, selamat sore. Jadi memang ini hasil penyelidikan, informasi yang kita terima dari masyarakat, dan kemudian kita lakukan penyelidikan bahwa akan dilakukan satu pesta gay ya di salah satu hotel atau apartemen di daerah Kuningan di sana. Kemudian kita lakukan penyelidikan, memang betul tanggal 28 itu, 28 malam lah akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian sekitar pukul setengah satu malam kita lakukan penggerebekan di tempat tersebut dan kita mengamankan 56 orang yang memang pada saat itu sedang melaksanakan satu pesta, ya namanya pesta gay. Mereka dalam keadaan, mereka hampir semuanya dalam keadaan bugil. Begitu Mbak Jaskia. Baik, Pak Yusri, kemudian sebenarnya apa pelanggaran yang dilakukan dalam pesta ini, Pak? Di sini kita kenakan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Mbak Jaskia, tentang penyelenggaraan pencabulan atau pornografi di sini. Karena ini adalah Undang-Undang pornografi di pasal 33, Yunto pasal 7, kemudian juga pasal 36, Yunto pasal 10 ya. Juga di KUHP kami kenakan di sini, ancamannya adalah 15 tahun penjara. Oke, 15 tahun penjara. Pak Yusri, ini kalau tidak salah dikatakan adalah komunitas, dan kemudian komunitas ini sudah ada sejak 2018 lalu. Sebenarnya apa saja aktivitas dari komunitas ini, Pak Yusri, selama hampir 2 tahun terakhir? Jadi memang sesuai pengakuan dari TRF ya sebagai adminnya dalam komunitas mereka di media sosial, baik itu melalui WhatsApp, ada sekitar 150 komunitasnya mereka, 350 peserta. Kemudian juga di Instagram juga ada, mereka menamakan Hot Space lah ya. Kalau yang di Instagram adalah @hotspace.indonesia. Ya, mereka semua ini komunitas, karena kan memang agak sulit mengumpulkan mereka ini kan, mereka dengan jenis satu kekuatan sama-sama gay itu kan memang agak sulit dan memang agak sedikit tertutup. Nah, ini komunitas mereka inilah sejak Februari 2018 dibentuk. Pengakuan awal sekarang ini baru 6 kali katanya mereka melakukan pesta seperti ini di beberapa tempat yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan, kita amankan, karena memang ada 9 orang di sini sebagai tersangka, kita sebagai penyelenggaranya, kemudian juga ada 47 orang ini adalah kita sementara jadikan saksi, Mbak. Baik, Pak Yusri, rentang usia peserta pesta asusila ini berapa, Pak? Apakah ada yang mungkin di bawah umur? Rata-rata sampai dengan sekarang ini tidak ada di bawah umur. Memang setelah kita lakukan penyidikan memang tidak ada. Mereka rata-rata sudah bekerja lah mereka. Komunitas mereka berkomunikasi melalui media sosial atau WhatsApp group. Termasuk juga undangan setiap akan diadakan satu pesta seperti ini.
Contoh saja yang terakhir ini mereka sudah 1 bulan yang lalu merencanakan, kemudian mengundang, membuat meme-meme dengan nama kumpul-kumpul pemuda lah dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian mereka sebarkan di WhatsApp, kemudian juga di Instagram. Cuma karena memang komunitasnya termasuk banyak, ada sekitar 150 orang, mereka membatasi, rata-rata membatasi cuma maksimal sekitar 50. Untuk kegiatan ini rencananya 2 malam. Rencananya 2 malam, jadi sekitar 50 karena tergantung tempatnya mereka yang disewa. Gitu, Mbak. Baik, selain ada tersangka yang sudah ditetapkan, kemudian juga sudah ada saksi yang diperiksa, dikatakan juga tadi Pak, sudah ada barang bukti juga yang disita oleh petugas kepolisian. Nah, terkait barang bukti ini apa Pak? Apakah ada barang bukti yang mengarah terkait dengan pornografi? Rata-rata semuanya, Mbak. Jadi barang bukti yang kita amankan di TKP memang barang bukti yang mengarah kepada pornografi. Pada saat kita juga melakukan penggerbekan di situ, kita menemukan bahwa mereka juga dalam kondisi sedang pesta seks gay apa lah saja, di Pak, situ. barang Karena kan buktinya, ini Pak? kegiatan macam-macam, Mbak, di situ termasuk juga ada obat kuatnya, ada juga kondomnya, semua termasuk di situ. Karena memang kondisi mereka telanjang, termasuk mereka kan tanpa busana ya pada saat kita lakukan itu. Mereka ini sebenarnya bikin satu game permainan yang mereka belajar di dalam satu negara. Ya, game permainan yang mereka mainkan, tetapi berbau memang setiap game itu akan menjurus kepada pornografi setiap ini. Oke, Sambil jadi menonton juga video yang ada, video tentang pornografi. baik, artinya ini benar ya Pak ya, salah satunya ini belajar untuk mengadakan pesta ini hingga ke negara lain. Sebenarnya apa tujuannya Pak? Mengapa sampai akhirnya kemudian harus belajar ke negara lain? Apa tujuan pesta ini Pak? Karena dia pernah juga mengikuti permainan ini, kemudian itulah yang kemudian menjadi satu ide buat si TRF ini untuk mengadakan seperti ini. Motivasinya bukan sebenarnya untuk motivasi mengumpulkan duit ya, karena kalau kita lihat dengan biaya 150.000, kadang sampai 350.000 per orang. Nah ini sebenarnya untuk sekedar mereka berkumpul sama-sama komunitas melakukan satu pesta gay di situ. Untuk kesenangan mereka, itu pengakuan daripada para tersangka-tersangka yang lain. Baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.